Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di kesempatan yang sama, kali ini proses eksplorasi masalah berkaitan dengan wawancara pakar atau ahli. Alhamdulillah hari ini bisa bersama beliau, pengawas pendidikan khusus di bagian olahraga, kemudian mantan guru kami juga, senior kami. Alhamdulillah beliau bisa hadir untuk bisa bersama kami dalam menyampaikan pemikiran beliau, gagasan dan solusi-solusi konkret berkaitan masalah. Bagaimana kabarnya Pak Leh? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kali ini kami ingin sedikit menanyakan permasalahan kami. Kurang lebih ada 6 permasalahan. Yang pertama kami akan menanyakan berkenaan dengan hari ini kasus terjadi ya di lembaga pendidikan kami, khususnya di Madrasah Aliyah Negeri Ende, yakni menurunnya motivasi belajar siswa ya pada umumnya, sehingga efek dari itu atau akibatnya akan menurunnya juga prestasi belajar mereka, kemudian menurunnya juga mereka punya semangat terlibat dalam beberapa kegiatan, baik itu yang konvensional ya atau ekstrakurikuler. Ini kita minta Pak Le bisa tanggapi masalah ini, akibatnya apa, sebabnya apa, sehingga nanti kami juga berharap Pak Le bisa memberikan solusi untuk kami dalam menanggapi permasalahan ini. Mungkin kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillah. Terima kasih Aki. Mungkin saya langsung saja. Yang pertama terkait dengan menurunnya penyebab yang dicari, faktor penyebab minat motivasi siswa dalam aktivitas pembelajaran PJOK yang dari hari ke hari kita lihat di lingkup kita semakin rendah. Menjawab ini mungkin berdasarkan pengalaman beberapa sudah 2 dekade lah mengajar pendidikan jasmani olahraga. Tidak bisa kita pungkiri bahwa yang pertama adalah terkait dengan perkembangan zaman. Dengan perkembangan zaman yang begitu cepat dan tidak bisa direm, tidak bisa ditahan, kemudian tentunya akan berdampak termasuk di dunia pendidikan. Begitu pula dalam kegiatan aktivitas jasmani. Di mana-mana sekarang semuanya serba instan, serba aplikasi. Sehingga pola pikir anak-anak kita hari ini adalah pola pikir yang instan. Tidak berpikir bahwa segala sesuatu ada hasil yang baik itu butuh sebuah proses. Secara tidak langsung ini juga akan mempengaruhi minat mereka dalam pembelajaran kita. Jadi faktor ini yang akhirnya mungkin ada faktor-faktor kecil lainnya, tapi mungkin faktor makronya itu yang menurut pandangan saya itu adalah penyebabnya itu adalah itu. Dengan zaman digitalisasi hari ini semuanya bisa dilakukan by aplikasi apapun itu. Bahkan untuk memesan makanan pun tidak perlu beraktivitas lagi, hanya dengan 2 tombol jari dan yang ditekan di layar HP saja sudah bisa memenuhi semua keinginan mereka. Tentu ini banyak sekali pengaruhnya terhadap aktivitas jasmaninya. Pola ini terjadi di kehidupan di rumah dan di sekolah, sehingga aktivitas PJOK yang dalam tanda petik kita beraktivitas di lapangan, menyelesaikan materi-materi pelajaran yang termuat dalam kurikulum kita itu otomatis kurang disukai. Pertama, peserta didik kita cenderung enggan untuk berkeringat. Faktor penyebabnya di samping karena secara geografis suhu di tempat kita ini tropikal dan cukup panas. Yang kedua memang mereka tadi penyebabnya turunnya motivasi karena itu. Ada juga faktor lain karena kurang terarahnya mungkin. Saya kasih contoh simpel aja, Ada materi kita misalnya terkait di cabang permainan dan olahraga terkait dengan salah satu nomor pertandingan bola besar, misalnya bola basket, bola voli atau sepak bola. Banyak sekolah atau madrasah yang fasilitas pendukung itunya tidak lengkap atau paling tidak memenuhi standar pendidikan, sehingga kadang-kadang dengan faktor kendala itu ditambah dengan
minta maaf teman-teman guru PJOK juga kadang-kadang kurang kreatif, komplitlah sudah tidak bisa mendesain mengkreativitas suatu media untuk mereka gunakan dalam pembelajaran. Akhirnya yang terjadi adalah monolog, guru menceritakan seperti ini seperti itu. Peserta didik hari ini otomatis akan enggan untuk mendengar hal seperti itu. Itu akan berujung pada rendahnya minat dan kemauan mereka untuk beraktivitas di lapangan. Oke. Itu. Jadi menurut Bapak ahli berkaitan dengan masalah ini tidak hanya kita menyalahkan anak-anak, perlu adanya evaluasi atau koreksi dari tenaga pendidik atau guru olahraga itu sendiri, Pak ya? Ya paling tidak seperti itu. Walaupun tidak berlaku umum. Artinya mungkin ada teman-teman guru olahraga yang sudah cukup kreatif. Tapi karena tadi penyebab utamanya adalah pola digitalisasi sekarang, kemajuan zaman sekarang itu. Kalau untuk lingkup kita, kalau saya lihat teman-teman cukup kreatif, fasilitas pendukung cukup ada, bisa dikatakan sedikit di atas standar. Tapi ya itu tadi karena pola yang pemahaman mereka, konsep yang ada di kepala anak-anak kita sekarang itu apa-apa serba aplikasi, jadi sehingga untuk beraktivitas olahraga pun mereka enggak. Nah hal ini diperparah kalau teman-teman tidak membuat satu bentuk model pembelajaran PJOK ataupun kegiatan belajar di lapangan yang menarik mereka. Karena memang seperti Pak Meo Lamang, kalau mereka tidak suka maka mereka tetap tidak suka nanti jadinya seperti itu. Jadi ya itu mungkin, tapi insya Allah kita juga sebagai tenaga pendidik juga diminta untuk terus berkreasi, menarik minat siswa disesuaikan dengan zamannya mungkin, seperti itu. Tadi Bapak mengatakan bahwa di antara solusinya kita tenaga pendidik harus lebih berinovasi atau kreatif. Mungkin ada tambahan berkaitan dengan solusi untuk kedepannya agar masalah ini bisa teratasi, Pak? Baik, anak-anak peserta didik kita, anak-anak atau dalam usia peserta didik di madrasah aliyah atau SMA setingkatnya sederajatnya, ini sekarang hari ini kalau saya mengamati dalam 5-10 tahun terakhir, justru akan terpancing kalau mereka itu berada dalam suasana kompetisi. Dalam sebuah suasana kompetisi ada tujuan akhir yang jelas, tapi kita harus kreatif menggunakan. Maka tadi saya bilang teman-teman guru PJOK harus punya inovasi, membuat suasana belajar itu semacam sebuah kompetisi dalam beberapa kelompok kecil. Bisa secara individu, bisa secara kelompok, agar kita bisa menangkap kemauan mereka untuk berkompetisi. Yang tentunya kita sudah sampaikan kesepakatan. Kalau berkaitan dengan kompetisi tentu ada target yang dicapai dalam bentuk juara, posisi terbaik dan sebagainya. Nanti diberikan stimulus dalam bentuk hadiah yang kita sepakati dari awal. Kemudian kita tetapkan rule of play-nya, aturan bermain dalam kompetisinya bagaimana, sehingga beberapa tujuan tercapai. Anak taat pada aturan yang disepakati, kemudian dia melakukan dengan penuh semangat. Biasanya kalau sudah dilakukan dalam suasana kompetisi, tinggal kita memilih model kompetisi seperti apa. Pada intinya semua peserta didik yang menjadi anak asuhan kita itu terlibat hingga proses akhir. Misalnya ada, jangan pakai sistem misalnya yang kalah tersisih, jangan. Dicari model kompetisi yang seperti apa agar mereka tetap berkompetisi hingga titik akhir materi pembelajaran. Mungkin itu salah satu bentuk yang coba dikembangkan oleh teman-teman untuk meningkatkan sebagai solusi tadi mengatasi rendahnya motivasi dari peserta didik kita dalam aktivitas pembelajaran PJOK. Gambaran komparatifnya adalah kalau ada event-event di luar madrasah, di luar sekolah itu kan anak-anak terlibat dengan klub-klub yang ada di luar. Itu mereka aktif bahkan tanpa sepengetahuan kita sebagai guru. Tapi kenapa saat kita di sekolah beraktivitas dengan mereka dengan hal yang sama, tapi mereka enggan? Ya itu tadi mungkin karena modelnya yang model kita dalam itu harus model pembelajaran pendekatannya kita harus rubah seperti itu. Mungkin itu juga salah satu solusi yang bisa kita pakai untuk kedepannya. Mungkin seperti itu. Oke, baik, terima kasih atas pencerahannya, atas ilmunya berkaitan dengan solusi untuk mengatasi permasalahan berkaitan dengan menurunnya motivasi belajar siswa. Mudah-mudahan apa yang
Bapak Muhammad Rifai sampaikan, kita bisa ambil hikmah dan pelajaran di sini dan bisa bermanfaat buat banyak orang ke depan. Terima kasih Pak atas waktunya. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.